untuk Mas Reno Barat dan juga Mbak Syahrini. Jaga dan cantik sekali. Berdiri dulu di sini untuk foto sebelum duduk di sofa. Silakan teman-teman fotografer bertugas menjalankan tugas dan mengabadikan. Mereka ini adalah official pose pertama kedua mempelai yang berbahagia untuk teman-teman fotografer dan media yang ada di Indonesia. Mbak Syahrini sama Mas Reno mau ganti pose boleh? Sudah halal, asik. Yang mesra dong. Cincinnya tuh liatin tah, cincin tah. Oh, pakai ada pose liatin cincin. Oke, boleh. Ya, buat teman-teman wartawan kita pengen dilihatin cincinnya Mbak Syahrini, Teteh. Nah, itu dia. Lagi sini dong. Kalau pose dengan buku nikah tadi udah lihat ya di giant screen sebelah kanan Anda tadi sudah ada loopingnya, momen-momen akad nikah sudah cukup ya. Iya. One more sih. Oke. Satu lagi teh. Udah, mau pose apa lagi? Hadap-hadapan, punuk-punukan? Enggak. Pokoknya udah halal, apa aja boleh. Mbak Syahrini mau pose apa aja sama Mas Reno udah halal. Duduk dong. Nah, nanti sepanjang lagi acara ngobrol-ngobrol, teman-teman kameramen tetap di sana ya, boleh angle-nya, jalannya dikosongkan, boleh? Ya, udah oke, nyaman. Dengan monopod dan tripod ya. Sementara fotografer tidak boleh mobile, tetap di sini boleh ya. Ini kalau Mas Reno sama Mbak Syahrini yang ngobrol, jangan curi-curi, mbak foto-foto, jangan ya, boleh ya? Masih Mbak, 5 detik ya. Oke, ini dari media syahrini.com ya. Oke. Pria ini, yes. Enggak usah udah makan. Oke. Lazimnya dalam sebuah, saya menyebutnya hajatan nih Mas Reno, karena ini adalah hajatan berbahagianya Mas Reno dan Mbak Syahrini dan ketemu dengan teman-teman wartawan. Nah, ada welcoming speech dari mempelai, dalam hal ini mempelai pria sebagai tuan rumah. Ada yang boleh disampaikan ke teman-teman wartawan bagaimana tuh tanggal 27, karena teman-teman nih pengen tahu langsung dari mulutnya Mas Reno tentang akad nikah, detailnya dan lain sebagainya. Silakan Mas Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pertama-tama terima kasih banyak sudah hadir di hari Minggu sore ini. Mayat, terima kasih banyak. Mungkin sesuai yang sudah diberitakan oleh banyak media, kami telah bernikah secara lancar pada tanggal 27 Februari 2019 di Tokyo, tepatnya di Masjid Jami Yoyogi Uehara di dekat Shibuya. Jadi kami melakukan prosesi ijab kabul atau akad nikah pada jam 9.30 pagi bersama keluarga dan teman-teman sahabat kami yang sudah kami anggap sebagai keluarga. Saya memberikan mas kawin, sebuah cincin yang dipakai di sini, dan juga seperangkat alat sholat kepada istri saya. Semampunya dan seikhlas. Adapun penghulu kami, Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Haji Nasaruddin Umar. Adapun wali nikah dari istri saya, Mas Wildan, sepupu ya, jadi dari anak dari kakak dari almarhum Bapak Haji Danang Gairani. Saksi nikah dari pihak keluarga saya adalah om saya sendiri,
Bapak Surya Paloh, dan dari istri saya Bapak Kiai Haji Quraisy. Ya, penasihat pernikahannya pun datang dari beliau, Bapak Quraisy. Setelah itu kami berjalan balik ke hotel untuk mengadakan acara prosesi tradisional ala Sunda. Itu juga saya sejujurnya kurang begitu mengerti, tapi ya kita ikutin aja lah gimana jalannya. Dan sangat, iya memang ini kan bukan ratu Sunda, apa namanya? Pakai mikrofon boleh? Apa namanya? Wanita Sunda. Jadi sesuai proses tradisinya, lumayan seru juga. Ada yang lempar-lempar koin, bagi-bagi rezeki ya. Saya juga nggak begitu mengerti, tapi semuanya ya suap-suapan, bakakak ya, bakakak ayam. Ya tentu istri saya dapat yang lebih besar. Waktu tarikan ayam itu lebih besar? Saya, Ya, betul. karena saya memang suka kepada yang besar-besar, rezeki yang besar, Hati yang besar. hati seluas samudra, yang besar-besar aja saya suka, nominal juga suka, besar-besar. Setelah itu pada malam harinya kami melakukan acara makan malam, ini ya, introduction dinner, artinya makan malam perkenalan, silaturahmi bersama keluarga Parakan Zailani dan juga kolega-kolega, rekan kerja, partner, sahabat-sahabat dan keluarga saya di Jepang. Karena saya mempunyai tanggung jawab untuk mengenalkan mereka. Jadi kita lakukan itu di area Shibuya juga, sangat hangat, tidak banyak yang hadir, betul-betul sangat intimate di situ. Adapun kita balik satu hari, tanggal 26 Februarinya kami mengadakan acara pengajian dan juga acara sungkeman, momen yang sangat private, yang sangat sakral, seperti semua orang sungkeman, semuanya meneteskan air mata, meminta doa restu, meminta dibukakan pintu maafnya kepada kedua orang tua. Dan ada pun beberapa kajian pernikahan dari Ustadz Quraisy. Mungkin kurang lebih begitu ya gambaran besarnya. Ya. Oke, terima kasih Mas Reno. Ada yang mau ditambahkan oleh Mbak Syahrini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kekasih hati para awak media. Seperti janji saya kepada para awak media, bahwa ketika saya sudah dinikahi, sudah syah, tentunya saya akan membawa laki-laki itu ke hadapan kalian semua. Dan sore hari ini, alhamdulillah, inilah laki-laki istimewa yang dipilihkan Allah untuk saya. Tidak mungkin adanya pernikahan ini apabila tidak ada campur tangan Allah dan restu kedua orang tua kami. Dan ini adalah laki-laki jawaban dari setiap doa-doa mama dan doa-doa mama papanya suami, insya Allah. Dan semoga menjadi suami yang soleh, taat kepada Allah, takut akan larangan Allah, dan semoga takut menyakiti saya, seperti itu. Lalu semoga laki-laki ini memberikan buah cintanya kepada saya, melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, amin, yang akan menjadi kebanggaan keluarga kami berdua. Ini perjalanan mungkin dimulai dari tanggal 27 Februari kemarin. Perjalanan yang sangat panjang, meniti rumah tangga itu tidak mudah untuk saya. Menentukan laki-laki ini untuk menjadi imam sholat saya selamanya pun memerlukan pemikiran. Dalam hitungan bulan, memang tidak dalam hitungan tahun. Ya, seperti itulah ketetapan dan ketentuan Allah, qadarullah dari Allah. Apabila jodohnya sudah datang, aku sebagai manusia, terlebih sebagai wanita, tidak bisa menolak dan mengelak lagi. Kalau ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi semiliaran manusia, jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi Allah
Allah ingin, pasti terjadi. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau orang muslim pasti iman terhadap qadarullah yang sudah Allah tetapkan. Pastinya jodoh ini juga sudah Allah atur. Di usia saya yang ini, di usia suami yang ini, di hari ini pun ketemu kalian silaturahmi, itu semua sudah diatur Allah. Ya, jadi alhamdulillah pernikahan indah ini berjalan dengan lancar. Suami pun membacakan akad nikah 1 kali jalan. Luar biasa. Ini pernikahan yang sangat sakral yang saya dan suami impikan. Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral, hanya keluarga, dari keluarga suami dan keluarga aku yang menyaksikan habar. Kemudian juga seperti teman-teman menyaksikan statement saya barangkali di beberapa bulan lalu, saya berbeda barangkali impiannya, ingin menikah hanya sederhana, tetapi sederhananya keluarga Bara kan bisa terbayang ya. Tidak mungkin sesederhana menurut pemikiran Anda, ya kan? Sesederhana dalam artian betul-betul opositnya dari panggung keglamoran saya, dari konser-konser saya. Makeup pun lebih simple, semuanya betul-betul impian saya terwujud, mendapatkan suami dari hasil doa mama saya, dari hasil malam Lailatul Qadar di tahun lalu di bulan Ramadan. Allah ijabah, tentunya insya Allah pilihan yang tidak salah, insya Allah yang diridhoi oleh Allah, artinya direstui oleh kedua orang tua. Barangkali itu saja, tidak ada yang patut dipermalukan atas pernikahan ini barangkali ya. Saya single seperti penuturan suami saya. Dia single, saya single. Apa salahnya? Mantap. Ya kan? Mantap. Saya tidak mengambil suami orang karena dia single, betul-betul laki-laki single. Saya menjalankan masa ta'aruf dengan laki-laki istimewa ini dalam hitungan bulan saja. Saya merasa laki-laki ini adalah laki-laki yang patut saya hargai memperjuangkan cintanya kepada saya. Jadi saya pun alhamdulillah insya Allah mengikhlaskan menerima lamarannya dan nikahnya suami saya di tanggal 27 kemarin. Barangkali sekian dari saya, tidak ada lagi seharusnya hal-hal yang patut. Kenapa sih selalu tertutup pernikahannya? Kenapa? Ada pertanyaan banyak sekali dari pemikiran masyarakat luas, fans terutama. Karena itu menjaga privasi dari suami dan menjaga kualitas dari kesakralan pernikahan kami. Alhamdulillah hari ini kita bagikan kebahagiaan itu, dan kekasih hati saya, para awak media, inilah suami saya yang sering Anda idam-idamkan kan dari pertanyaan setiap tahun. Mana, kapan menikah, kan itu yang ditanya. Ini saya sudah menikah dengan suami saya ini. Usianya 36 tahun. Salah, 34, yang 36 saya. Dibedakan kan gak apa ya. Kemudian, dan alhamdulillah insya Allah satu visi dan misi. Kenapa saya mau menerima laki-laki ini sebagai suami? Karena ada satu visi beliau yang sama dengan saya, ingin mensejahterakan anak-anak yatim yang teman-teman tahu setiap tahunnya kurang dari 5.000 anak yatim kita kelola, dan mudah-mudahan ada dengan suami bisa sama-sama mensejahterakan anak-anak yatim. Itu yang saya salut dari suami saya. Tepuk tangan untuk suami saya. Alhamdulillah. Nah itulah barangkali sekilas gambaran tentang kebahagiaan keluarga kecil kami dan pernikahan kami di Tokyo, Jepang 27 Februari lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mempelai wanita dan suaminya. Ada yang menarik dari cerita Syahrini dan Reno Barat dan juga
looping dari video yang tadi kita lihat dan juga akun Instagram beberapa hari setelah peristiwa ijab kabul. Pada momen sungkeman, Mas Reno menulis kata-kata dalam bahasa Jepang yang kita tangkap benar itu momen sangat terharu ya, Mas Reno. Boleh cerita Mas Reno apa yang dirasakan? Seperti tadi Mas Reno bilang namanya orang sungkeman pasti dengan orang tua ya. Dan kalau saya menangkap, Mas juga memberikan kata-kata yang salam takzim buat ibu dan bapak masing-masing juga ya. Dan Syahrini juga mengucapkan sesuatu waktu sungkeman itu terhadap mama ya. Boleh diceritakan apa yang dirasakan saat itu pada tanggal 26 momen pengajian dan sungkeman jelang akad nikah. Saya rasa susah ya untuk menuturkan dalam kata-kata bagaimana kita bisa berterima kasih kembali kepada orang tua. Mungkin saya kan masa mudanya banyak di luar negeri lama, sekitar 10 tahun. Saya hidup sendiri di sana. Jauh sekali dari Jakarta, 20 jam lebih. Jadi momen saya sebagai teenager itu absensi dari kedua orang tua tuh besar. Saya ketemu 1 tahun mungkin 2-3 kali. Sekali ketemu mungkin 2-3 minggu juga. Dari situ saya harus membagi waktu bertemu saudara-saudara saya yang lain dan juga teman-teman. Jadi sangat singkat. Makin berumur saya makin bisa merasakan betapa hebatnya kedua orang tua saya dan betapa lucky ya. Saya tuh sangat beruntung dan saya berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilahirkan di keluarga yang begitu sabar, yang begitu mencintai, dan saya rasa pasti semua orang tua mencintai anaknya. Cuman mungkin yang ini berbeda, dan itu pasti semua statement anak-anak kepada orang tuanya begitu. Jadi di saat saya sungkeman, betul-betul saya kehabisan kata-kata karena sangat susah gitu. Mau ngomong terima kasih aja tuh sangat tidak cukup kepada mereka. Saya tahu sekali waktu bapak saya punya anak pertama itu kakak saya yang sekarang tinggal di luar negeri. Kakak saya itu digendong sama beliau tapi nangis. Dibilang ini siapa? Saking sibuknya beliau bekerja. Dan makin kesini saya mengerti dia itu banting tulang, tidak tidur, melewati krisis moneter itu untuk kita turunan. Mungkin itu cara mencintai ini ya, anak dari seorang bapak. Kalau ibu sangat jelas kelihatan, dia selalu tanya kalau saya di luar negeri, udah makan belum, udah sholat belum, sakit nggak, cuaca bagaimana, ya seorang ibu kita bisa lihat sangat jelas. Jadi rangkumannya sih buat saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata itu, dan apa yang saya tulis di Instagram itu bukan buat siapa-siapa. Dari 7 miliar orang yang ada di dunia ini hanya untuk satu, ibu saya dan juga bapak saya, makanya saya tulis personalize dalam bahasa Jepang karena kami berkomunikasi dengan bahasa Jepang kalau di rumah tangga. Dan itu adalah beberapa teman, oh kalau sungkeman di Jepang tuh begitu ya. Saya bilang di Jepang nggak ada sungkeman. Ada sungkeman hanya di Indonesia, dan kata-kata itu pun walaupun seolah-olah itu kata sungkeman, itu kata yang benar-benar datang dari lubuk hati saya yang paling dalam secara apresiasi terhadap kedua orang tua saya. Oke, luar biasa, saya jadi ikut merinding. Apa yang terjadi saat itu untuk seorang Syahrini? Karena ada juga statement yang sangat indah untuk Bapak mertua, Bapak Sano, dan itu Syahrini juga membubuhkan kata-kata mengganti papa karena sudah almarhum ya Bapak dan Syahrini. Silakan. Ada beberapa karakter dari papa mertua yang mirip-mirip sama papaku, tegas, sangat lembut, penyayang, tapi tidak pernah terekspresikan. Jadi aku melihat ekspresi beliau mencucurkan air mata tumpah di hari itu, itulah perasaan dari seorang ayah kepada anak.
Jadi betapa di dalamnya itu terlihat sangat lembut dan sensitif namanya ayah ya. Tetapi kalau secara kasat mata kan beliau adalah sosok yang karismatik gitu ya, sangat tegas, disiplin dan sangat on time. Jadi Bu banyak belajar dari Papa Chano bagaimana cara disiplin hidup sukses itu adalah on time. Jadi ini 1 bulan waktu dikenalkan sama suami kepada mertua itu terlihat sangat jelas gambaran daripada kedisiplinan di dalam keluarganya suami itu tampak gitu, nyata dan terasa sekali di hari-hari kami bersama menghabiskan waktu. Jadi ekspresi daripada pembicaraanku di Instagram, sebuah caption itu betul-betul dari hati, seperti tergantikan hilangnya diambilnya almarhum papaku, tergantikan kembali dengan sosoknya papa mertua yang begitu sangat luar biasa mencintai aku dan Reno gitu ya. Alhamdulillah terlepas itu juga mama mertua terutama, beliau adalah sosok wanita yang Masya Allah ya, perhatian sekali. Ketika aku sakit pun sangat yang paling khawatir itu mama daripada suami ya kan. Karena mungkin kalau suami kan satu kamar gitu ya, kalau mama tuh kan waktu aku di Jepang aja memperhatikan aku tuh obatnya apanya disiapin gitu. Ini untuk tenggorokan ya kan sayang, ini untuk tenggorokan ya. Dan ada panggilan sayang juga ke aku kan, boleh disebutnya dalam bahasa Jepang ya? Benar. Dalam bahasa Jepang namanya rincang gitu kan. Rincang, wanita mungil yang sangat lucu katanya seperti itu. Bukan Shinchan ya. Itu panggilan kesayangan dari ibu mertua dan papa mertua. Sampai hari ini di rumah pun sama. Tidak ada yang berubah ketika menikah pun, ketika ketemu papa dan mama mertua itu sama perlakuannya, malah sekarang lebih-lebih gitu ya kepada mantunya. Alhamdulillah diberikan mertua yang sangat luar biasa, menyayangi aku, menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihanku, juga mengerti profesi aku. Dan beliau yang sangat juga support atas pernikahan ini, yang betul-betul ingin mewujudkan impian kami menikah yang sangat sakral dan tertutup gitu. Oke, luar biasa, dikaruniai begitu banyak kebahagiaan anugerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Speaking of jadian, banyak yang penasaran, apalagi penggemar nih. Tadi Syahrini Rincan, Syahrini Rincan, kita sekarang nyebutnya, sempat mengatakan begitu cepat prosesinya ya akan agak seperti ta'aruf, langsung akhirnya kejadian ijab kabul tanggal 27 Februari. Nah ini kita tanya dulu nih ke laki-laki yang pejuangnya dulu nih, pejuang cintanya dulu. Mas Reno, banyak orang terdekat Mas Reno di luar keluarga yang kaget loh jadinya kapan? Tahu-tahu udah nikah, kita dengar-dengar oh 27, bener gak sih? Kepo-kepoin Instagramnya apa dan lain sebagainya. Itu gimana sih timelinenya Mas Reno? Ngehnya gitu bahwa she's the one akan jadi istri saya. Kalau udah umur segini saya rasa nggak ada tanggal jadian. Kita bukan anak SMP, SMA. Ya kita berkomunikasi apa adanya lah dengan berstatus single dengan single. Jadi saya tuh justru awalnya tuh dekat sama Mbak Rani. Adik. Ya. Kenapa? Ada konser 10 tahun dan Katulistiwa. Saya ditodong lah, beli kok. Ya udah. Terus ya saya beli, orang marketing luar biasa lah adanya. Tadinya saya mau beli 10 tapi akhirnya sisanya 2, jadi saya beli 2. Tadinya pun saya tidak ingin datang ke konser itu. Kenapa? Karena saya sejujurnya tidak tahu satu lagu pun yang dinyanyikan oleh istri saya. Seperti itu suami. Tidak apa-apa. Waktu itu. Sekarang maunya dinyanyiin terus ya.
Saya betul-betul nggak tahu, terus nanti saya takut, aduh nanti kesana nggak ngerti lagunya, nggak seru lagi. Tapi setelah hampir saya kasih staf kantor saya, tapi ternyata saya pikir-pikir, gila ini tiket, gue bisa pulang kampung nih. Ya udah pergi aja deh, saya nonton. Dan kebetulan hari itu ada meeting, ternyata salah tanggal, jadi saya kosong. Kita ketemu, saya bilang, Rani itu konser luar biasa sekali. Mahakarya lah, bagus. Dan kita tuh bangga gitu sebagai orang yang ada di entertainment industry bisa menyaksikan konser seperti itu di Jakarta, luar biasa sekali. Dan harganya pun yang segitu tapi laku gitu, itu hebat. Betul, itu hebat, kan nggak pernah ada. Saya ngobrol akhirnya sama Mbak Rani, bilang terima kasih banyak udah diundang ABCDEF. Saya bilang tolong kasih selamat saya pribadi ke Syahrini juga yang menjadi performernya luar biasa. Jadi kan ya oke, thank you. Tapi lu ngomongin diri gitu. Nanti gue yang ngomong disangka apaan lagi. Oh lu ada kan nomornya gitu. Saya nggak punya. Dikasih lah. Saya bilang oke, WhatsApp. Saya bilang Syahrini congratulations, bagus sekali konsernya. Itu kita ngobrol, cuman ngobrolnya kayak apa ya? Kadang ada, kadang nggak ada. Gitu. Kenapa itu Mas? Ya nggak tahu ya, mungkin sibuk, mungkin tidak tertarik dulu. Siapa Anda? Dulu kan gitu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Asik nge-tag saya gitu kan gitu. Tapi kan, Awalnya. iya, kami kan juga berkomunikasi hanya sekedar teman gitu. Dan kita mungkin saling kenal hanya lihat dari layar kaca TV kan. Walaupun dulu udah pernah ketemu nih di Amerika. Setelah itu kita ngobrol, ya jarang-jarang lah, kadang dibalas, kadang enggak, kita juga sama-sama sibuk kan. Setelah itu waktu berjalan ada kakak almarhum Haji Ridwan Zailani, kakak dari Syahrini, ya? kan meninggal. Saya turut berduka cita, saya WhatsApp lagi, saya minta alamat, jadi saya kirim bunga. Itu juga dibalasnya lama, tapi saya ngerti lah, pasti kan itu message-nya udah ribuan kan, turut berduka cita dan lain. Terus nggak lama kemudian saya ngobrol lagi sama Rani, ternyata mereka ada rencana pergi ke London, ke Inggris. Lucunya, kakak saya itu kan tinggal di Wales bersama suaminya. Dia sutradara film dan saya menduduki jabatan komisaris di perusahaan itu yang bikin film The Raid itu loh, The Raid 1. Dan kebetulan sekali, ini susah ya ngomongnya, udah qadarullah ya, jalannya Tuhan. Jadi saya memang kebetulan ada urusan mengenai hal itu, hal perfilman di sana. Jadi saya harus menandatangani beberapa dokumen. Saya datang dan ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Saya bilang berapa lama lagi di London? Saya lupa lah, 2-3 hari ya, masih ada. Saya bilang saya mampir deh, saya ke sana. Saya ke sana ngobrol, kan kalau di London lebih bebas ya, nggak di foto-foto, nggak. Iya, lebih enak gitu, jalan-jalan, makan. Kita juga sempat nonton, jadi lebih cair gitu, lebih enak lah. Dan disitulah mungkin momen-momen kedekatan atau yang apa sih namanya PDKT ya. Orang bilang PDKT, makin dekat, makin ngobrol. Tapi ada pun momen-momen yang saya dulu bilang sama Rani, kakak lu sekarang jadi Batman ya. Apa tuh Mas? Ada tapi nggak ada gitu. Jadi saya jarang balas WhatsApp-nya 3 hari, 4 hari. Kenapa sih Syahrini panas banget menjawab WhatsApp-nya Rena? Karena waktu itu kan saya ada lelaki yang menghuni kehidupan saya. Tetapi lelaki itu tipis kupingnya, lalu hempas ke negaranya. Ya udahlah, gak jodoh tuh kayak gitu kan. Jadi saya tuh menjaga perasaan orang-orang gitu hari itu. Saya tidak mau kalau saya sedang dekat dengan orang, saya nggak bisa. Saya dekat sama orang, tapi saya menjalani kedekatan dengan yang lain. Itu paling nggak bisa gitu. Jadi ini dulu diselesaikan, baru suami saya belakangan gitu. Jadi setelah putus sama yang itu baru Ya, dan kebetulan kita hampir menikah, sudah meminta kepada orang tua, tetapi yang kembali lagi kepada ketentuan Allah. Kalau sudah tidak jodoh mau diapakan juga susah ya. Kalau yang ini perjuangannya Masya Allah juga,
atas kebersamaan ini. Jadi aku pikir ya beginilah barangkali jalan jodoh, dimudahkan, dilancarkan, apa-apanya dimudahkan. Oke, Mas Reno kenapa begitu yakin mau memperistri Syahrini? Awalnya WA dicuekin loh, WA 3 hari kemudian baru dijawab. Ada dong rasa laki-laki, wah kenapa nih? Terus Syahrini ini eligible bachelor loh waktu itu. Ya, Gitu ya. Bapak enak banget. Nggak, tapi juga saya kan ngobrolnya tuh dalam konotasi teman, hanya ingin mengenal lebih dalam karena setelah masalah saya juga waktu pertama pulang ke Indonesia saya tuh sering sekali dengan nama istri saya Syahrini, ada kenal dan kawan-kawannya, saya tahu gitu. Dan saya tahu ini orang tuh memang punya apa star power ya, karena apapun yang dikerjain itu kayak punya tangan emas gitu. Semuanya itu menjadi anyways, saya nggak